والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini bernama Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Akademik bagi Pengawas Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa'dah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tujuannya itu untuk supaya seluruh masyarakat itu toleransi. Dengan toleran, insya Allah kerukunan umat beragama itu akan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan siang hari ini kita akan memulai dengan materi perencanaan supervisi akademik yang insya Allah kami akan bacakan kurikulum inti dari Ibu Pasda yang cantik ini. Itu tak asing lagi dengan mempunyai nama yang sangat indah dan susah untuk dihafal, yang terlalu panjang, yaitu Dr. Silvi A. Octavia MPD. Beliau adalah seorang dokter yang masih muda, yang merupakan cerminan bagi kita untuk yang sudah tua-tua ya. Dan kemudian beliau adalah asli kelahiran dari Kabupaten Ciamis dengan berpendidikan yaitu dari mulai SD, SMP, SMA dan S1-nya itu dia mengambil dengan jurusan bimbingan konseling. Kemudian S2-nya manajemen pendidikan, kemudian dia mengambil S3-nya itu dari ilmu pendidikan. Alhamdulillah jadi antara S2 S3-nya itu match ya. Kemudian beliau adalah dokter yang muda yang mana beliau yang sangat rajin menulis. Mungkin kalau kita itu jangankan menulis macam open persekolah resenya. Kalau ini adalah rajin menulis yang mana alhamdulillah dengan karyanya itu beliau dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 itu sudah mendapatkan hasil karyanya itu sampai 10 buah buku, yang mana buku yang pertama adalah merupakan buku yang berjudul Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling yang terbit di tahun 2019. Kemudian cetakan keduanya yaitu dengan judulnya Sikap-Sikap Kinerja Guru Profesional, masih di tahun 2019. Kemudian buku tiganya yang beliau karyakan yaitu Modal-Modal Pembelajaran tahun 2020. Kemudian buku 4-nya yang berjudul Motivasi Belajar dalam Perkembangan Remaja tahun 2020. Masih di tahun 2020 dia selain daripada buku dia juga mengarang atau menulis sebuah novel yang berjudul Perkembangan Remaja, Novel Melati Catatan Kata Ketuli tahun 2020. Yang mana kami pun pernah membacanya, yang begitu indah dan asik di dalam buku novel Melati. Tadi perkembangan itu perkembangan. Kemudian buku yang beliau tulis juga yang buku 6 itu ada Manajemen Sekolah Madrasah Adwiyata tahun 2020. Buku 7-nya dengan berjudul Profesionalisme Guru dalam Perkembangan Pendidikan. Buku 8-nya Antara Senja dan Surya. Kemudian yang ke-9 yaitu buku Etika Profesi Guru, yang ini merupakan yang paling
akhir ya, yang paling di tahun 2021 beliau mengarang sebuah buku atau menulis sebuah buku itu Pandemi Effects. Itu mungkin hasil karya beliau yang gabungan antara guru-guru binaan. Jadi yang terakhir itu adalah Pandemi Effects, itu merupakan karya mereka kemudian digabungkan dengan mereka, kemudian ditulis dengan begitu indahnya hasil gabungan itu jadi sebuah buku dengan berjudul Pandemi Effects, yaitu hasil karya mereka dan atas kata beliau. Itulah mungkin buku-buku yang telah beliau ciptakan. Tujuan untuk materi rencana supervisi akademik ini tentunya untuk mengetahui kompetensi guru dalam berbagai bidang dan jenis bantuan dan jenis bantuan yang diperlukan. Gitu. Maka kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Ini tentu saja ya. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi akademik secara tertib dan teratur sesuai dengan tahapan yang semestinya. Saat pembelajaran menurut saya. Atau masalahnya hanya di pelaksanaan? Ya kita supervisi di pelaksanaan aja gitu. Atau memang harus lengkap seperti kepala madrasah bukan supervisi. Makasih. Ya. Mengadakan persiapan buat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kita pun melihat berjalannya seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kalau ada supervisi yang sudah dilaksanakan ataupun jenis supervisi yang akan dilaksanakan oleh pengawas. Jadi jangan sampai ada kesamaan antara supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas dan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kalau kolaborasi berarti masing-masing punya jadwal. Dalam artian Bapak Kepala Sekolah membuat jadwal perencanaan untuk supervisi. Dilihat dari segi objeknya pun itu hampir sama. Namun ada beberapa hal kalau dilihat segi objeknya bahwa untuk pelaksanaan di pengawas itu harus dalam setahun itu minimal 6. Kalau membuat kelompok, nanti setiap peserta mengambil tas yang ada di sini, kemudian nggak boleh bersuara, tapi hanya mempraktekkan yang ada di dalam tulisan ini. Oke, paham ya? Ini kelompok ini udah siap yel-yelnya? Walaupun nggak punya uang tetap semangat. Yes. Ya, lagi. 1, 2, 3. PKB pengawas memang oke. Semangatnya seperti makan cabe. Oke, siap. 1, 2, 3. Jatuh cinta adalah biasa. Asal jangan terpaksa. 1, 2, 3. Apa lu? Emang gua pikirin serah lu. Gue lucu marah. Sebelum nomor teh langsung supervisi akademik. iya nomornya Iya, nomor leutik kita kan supak we. Balikeun. Ya. Iya kemana? Dina iya perencanaan. Ini kelompok ini udah selesai? Udah selesai? Oh, solusinya belum? Iya dong.
Kalau nggak setuju silakan kali aja. Terus jadi dibimbing persiapan yang sama, persepsi yang sama terhadap perencanaan. Seperti jadi masalah seperti di dalam pembelajaran pembelajaran menjadi masalah di sini Ya, misalnya kan dokumen-dokumen seperti apa kisi-kisi, analisis solusi memberikan bimbingan kepada guru supaya nanti guru Hati. pembelajaran yang lebih spesifik. berhenti tuh ya. Dia memotivasi untuk melaksanakan FGD, melaksanakan sharing, melaksanakan workshop untuk perencanaan hasil pembelajaran ini. Ya, itu yang ke satu. Yang kedua, aspek yang kedua dari pengawas atau oleh kelompok 4 ini, sehingga tinggal kita melaksanakan apa yang sudah menjadi bagian daripada kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan itu. Jadi pada dasarnya sudah oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini permintaan merupakan harus ada tanggapan. Saya menanggapinya simpel saja seperti barusan yang saya lontarkan. Terlalu normatif, yang ini yang aneh-aneh. Jadi yang dimunculkan permasalahannya itu yang sangat ringan-ringan. Padahal justru kebanyakan di antara kita itu munculnya di lapangan masalahnya berat-berat yang sangat sulit dipecahkan. Kalau ini memang sangat ringan. Betul. Pesannya tinggal pelatihan. Ringan itu. yang beratnya contohnya Contoh yang saya. Bukan menjelaskan nih. Contoh Perbandingan. nanti penjelasan lain. Misalkan yang saya itu kondisi lingkungan madrasah. seperti yang tadi itu memang itu suatu permasalahan untuk mencapai suatu kegiatan pengawas datang ke apa Ya. Nah, jadi guru itu wajib untuk mengupload dokumen-dokumen perencanaan dokumen ke Google Drive itu di antaranya. Nah, sehingga kita pun terkait dengan pemanfaatan IT khususnya dalam rangka pendokumenan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian yang terakhir dari penilaian. Dirancang hesenya. satu tempat misalnya misalnya kan bisa berbeda-beda. Tanggapannya? Ya. Ya, oke, mau menanggapi dari mencari ya, untuk mencari solusi seperti itu tidak gampang dan tidak mudah ya. Tergantung, apalagi tadi dari kelompok 1 mengatakan bahwa itu kondisi itu sangat sulit sekali. Latihan kepada kepala sekolah ataupun guru tentang jadwal untuk pelaksanaan kegiatan program institusi akademik, termasuk instrumen-instrumennya. Jadi instrumen yang nanti akan digunakan untuk melaksanakan subak ini diharapkan akan menyentuh program-program yang tadi kaitan dengan persiapan atau perencanaan, melaksanakan dan akan sedikit mengulas mengenai supervisi yang dilaksanakan sekarang. Memang kalau sekarang ini bisa kita melaksanakan supervisi masih secara luring juga boleh, tetapi masih juga bisa dikatakan daring karena mengingat bahwa Jadi khusus dari kelompok kami, kelompok 1, hampir 1, 2, 3 permasalahan itu sama semua, persis dengan yang disampaikan oleh KPK. Contoh pendidikan di Kementerian Agama madrasah bermartabat. Yang paling utama adalah peningkatan SDM dulu lah. Jadi kalau saya melihat sih, satu komentar saya, mestinya kita terhadap apa yang kita hadapi itu harus berangkat dari analisis hasil pengawasan tahun sebelumnya. perpindahan pengawas yang mana mungkin ketika kami itu di tengah-tengah ya, kita kan dalam pelaksanaan
Untuk pembuatan program itu mungkin kita ngambilnya di tahun anggaran, yaitu teknik waktu November. teknik. 8 sampai 15 di jam 3 udah tempat di hotel bagikan lembaran kerja. Peserta LT 3 dari Kemenag Kabupaten Ciamis sedang mengerjakan tugas LK untuk pembuatan RPA. Semuanya kompak berdiskusi untuk membuat RPA. Pengawas sekolah Ya. sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, pengawas memberikan motivasi. Ya. Oke, semuanya kompak. Kelompok satu lagi itu rupanya sudah mau selesai ya. Sudah sampai ke skenario kegiatan. Oke, semuanya terlihat kompak dan semangat walaupun sekarang menunjukkan jam 1.30, tapi semuanya masih semangat dan kompak. Hasil kerja kelompok oleh guru-guru ya, kaitan dari seluruh perangkat-perangkat pembelajaran, dari mulai melihat program tahunan, kemudian program semester, silabus, RPP, termasuk alat pendidikan itu sebagai dokumen, sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pertama adalah administrasi kepala sekolah, administrasi guru, dan lain sebagainya, sehingga kami bersama-sama tim PKP ini intinya sepakat. Mungkin di sana di RT tersebut ya, setelahnya mungkin selesai di dalam pelaksanaan penilaian administrasi puas pelaksanaan PPM saya individual, dan juga bisa dengan setelahnya nanti Itu pembinaan guru untuk menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018. Dan sumpah ini memang perlu adanya contoh ya, sebagai sebagai supervisor. Jadi jangan hanya memberikan informasi, jangan hanya menyalahkan, tapi bagaimana kita sebagai model ya, sebagai model. Jadi kalau seandainya dalam menjelaskan tentang strategi pembelajaran, di sana ada kaitan dengan metode atau dengan RPP yang ada di Dirjen itu adalah motifnya atau bentuknya sangat beda sekali dengan RPP yang pada umumnya. Karena kalau tidak salah di RPP itu berbentuk kolom ke pinggir, ya, sedangkan RPP produk atau yang bukan kepala sekolah, tapi pengawas madrasah menjelaskan, menyampaikan motivasi atau memberikan motivasi. Itu mungkin itu tadi kalau salah dengar atau saya bagi itu mungkin memang karena ada ketentuan. Nah, kemudian dari kelompok 3 ya, kita itu kan setiap yang telah ditentukan, yaitu dengan mengacu kepada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan di dalam penyusunan tentang perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah indikator, di mana indikator di sini yang mana mungkin suatu masalah bagi semua guru, bahwa sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh semuanya bahwa administrasi guru itu memang disuka ada, tetapi dalam pelaksanaannya itu hanya hasil daripada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ini kita semua bisa mengarahkan, memberikan bimbingan, memotivasi kepada guru kita semuanya untuk membuat administrasi itu hanyalah made in kita dengan arahan bimbingan dari kita semua.